aja. Bajingan, begini bajingan, maksudku gini, gue panggil jing aja ya, bajingan maksudnya. Kayak gini aja jing, lu tunjuk aja kitab Injil itu mana disebutkan kalau Tuhan kami ada 3, tunjuk. Sekarang gue tunggu, sekarang saya tunggu, di mana? Sebut, jangan banyak bacot, tunjuk ayatnya Tuhan kami ada 3 di dalam kitab Injil, tunjuk sekarang, tunjuk. Tidak perlu tunjuk ayatnya, karena ini adalah merupakan konsep. 1, Yesus berkata kepada Bani Israel, dengarlah wahai Bani Israel, Allah kita itu Esa. Dalam kata kita, frasa kita itu mencerminkan di mana Yesus mendudukkan dirinya di sana sebagai penyembah kepada satu Tuhan. Itu 1. Kemudian Yesus di dalam salinan Yohanes 4 ayat 22, dia mengatakan apa kepada orang-orang yang menolak dirinya? Kami, kata Yesus, kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Lagi-lagi Yesus mendudukkan dirinya sebagai hamba Allah. Lalu kemudian di dalam Yohanes 8 ayat 17 sampai ayat 18, secara garis besar Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah 2. Kenapa dikatakan aku dan Bapa adalah 2? Karena Yesus menggambarkan, bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi itu sudah sah? Dan kata Yesus, saya adalah saksi pertama dan Bapakku adalah saksi kedua. Artinya bahwa Yesus menyatakan dirinya itu tidak sama dengan Bapa. Artinya aku dan Bapa adalah 2. Nah, kemudian Kristen kemudian datang menjadikan Yesus dan Bapa itu satu dalam artian satu esensi, satu hakikat. Padahal nyata-nyata ajarannya Yesus justru mengajarkan hal yang tidak sama seperti apa yang Kristen lakukan. Maka saya katakan Kristen itu menuhankan 3 Tuhan. Nah, kemudian saudara menuduh saya menghina saudara. Makanya saya jawab, saya tidak perlu menghina sesuatu yang lebih hina dari hewan. Tidak perlu. Karena memang sudah hina dari sononya. Kalau misalnya saya mengatakan kotoran binatang itu bau, untuk apa saya katakan kotoran binatang itu bau dengan menjelaskan berbagai macam alasan? Orang juga semua sudah tahu kok bahwa kotoran itu bau. Tanpa dikatakan bau pun memang sudah bau. Jadi itu gambarannya sangat jelas. Kamu menuduh saya memfitnah, menuduh saya menghina, menuduh saya mengatakan sesuatu yang tidak benar. Padahal saya hanya menjabarkan fakta. Kalau tidak kuat jangan ikut debat. Bagaimana sih sekarang kau bilang tidak perlu menunjukkan ayatnya? Tidak perlu atau tidak ada? Tidak perlu atau tidak ada? Jawab. Ayatnya banyak, adik. 1 Matius misalnya di Matius misalnya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa 1, Anak dan Roh Kudus. Di sana ada 3. Ada 3 nama yang mana nama-nama ini memiliki pemilik masing-masing berbeda. Bapa tidak mungkin dinamai Yesus, Yesus tidak mungkin dinamai Bapa, Roh Kudus tidak mungkin dinamai Bapa dan juga Yesus. Berarti mereka adalah 3 pribadi yang berbeda. Kemudian di Matius 3 ayat 16 dan ayat 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air 1. Lalu kemudian Yesus mendengar atau melihat langit terbuka dan di sana dia melihat ada Roh Allah 2 kan? Lalu kemudian setelah melihat ada Roh Allah, Yesus kemudian mendengarkan suara dari surga 3. Berarti Yesus sendiri 1, kemudian Yesus melihat dengan matanya ada Roh Allah berupa merpati 2, kemudian telinganya mendengarkan ada suara dari surga. Berarti ada 3. Menandakan bahwa 3 Tuhan itu benar-benar nyata 3 berupa wujud berbeda, kemudian tempat tinggalnya jauh berbeda dan perilaku dan juga sifat-sifatnya berbeda.
Jadi itu adalah gambaran jelas, dan masih banyak lagi ayat yang membuktikan bahwa Tuhan kamu itu 3. Baca tuh. Sekarang ini gini ya. Gue perhatikan Zul, posisinya seperti ini. Kamu dengan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama Qurannya, menuduh bahwa Tuhan kami itu 3. Kami bertuhankan 3. Itu atas tuduhan imanmu, tuduhan agamamu terhadap agama kami, bahwa kami ini menuhankan 3 Tuhan. Nah sekarang tuh kitab Injil yang mana, ayat berapa yang menunjukkan, yang menyebutkan bahwa Tuhan kami 3? Jangan bacot. Nunjukin Markus 12 ayat 29 sama Israel. Enggak, itu bukan pembuktian, bukan. Tunjukkan dasarmu menyebutkan bahwa Tuhan kami ada 3 di dalam kitab Injil. Harus dengan ayat, harus. Ya, kalau nggak saya tampar kamu. Saya tunggu sekarang. Markus 12 ayat 36. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata. Jadi Daud ini dipimpin oleh sosok bernama Roh Kudus. Roh Kudus ini menuntun Daud untuk berkata bahwa Tuhan atau Bapa telah berfirman kepada Tuanku Yesus, duduklah di sebelah kananku. Sehingga kalau kita artikan, Yesus itu duduk di sebelah kanan Bapa. Dan yang mengajarkan Daud untuk mengatakan itu menurut Markus, itu adalah Roh Kudus. Esensi lain, pribadi lain memerintahkan Daud berkata, ya, Tuhan Bapa berfirman kepada Yesus supaya Yesus duduk di samping kanannya. Di sini ada 3 pola, di mana masing-masing pola ini menceritakan oknum yang berbeda. Jadi saya tidak menghujat, saya tidak memfitnah. Memang faktanya kalian menuhankan 3 Tuhan. Jangan ngomong itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu maksud kamu tunjuk bahwa kalau iman Kristen itu mempunyai Tuhan 3. Itu harus itu. Jangan menggunakan penafsiran dari otak idiot kok. Jangan, gue mau ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan Kristen itu ada 3. Tunjuk. Jangan pakai penafsiran. Tunjuk. Lukas 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, Yesus sedang berdoa. Ayat selanjutnya, turunlah kemudian Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Sudah 2 oknum. Jadi di situ kelihatan 2 oknum. Yesus sedang berdoa, yang kedua Roh Kudus datang dalam rupa merpati. 2. Kemudian apa lagi? Terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Yesus sementara berdoa, kemudian datang burung merpati, kemudian di waktu yang bersamaan juga ada suara dari surga. Itu sudah pasti bukan suara Yesus, sudah pasti bukan suara Roh Kudus, tapi dia adalah suara Bapa di surga. Burung yang datang menyerupai Roh Kudus yang datang menyerupai merpati, sudah pasti bukan Bapa, sudah pasti bukan Yesus. Yesus yang berdoa kepada Bapa sudah pasti bukan Bapa, sudah pasti bukan burung merpati. Bukti bahwa kamu menuhankan 3 Tuhan yang berbeda. Itu bukan fitnah, tapi itu adalah fakta. So, gini, otak lu kan idiot nih ya. Gua maunya ayat. Karena ayat yang lu sebut itu pun itu nggak berbicara panjang lagi. Itu nggak sama sekali menunjukkan bahwa Tuhan itu ada 3. Kamu itu bukan kitab nubuatan. Panjang, jangan bahas substansi. Enggak, saya maunya ayat tanpa penafsiran. Tunjuk di mana ayat di dalam kitab Injil yang menyebutkan bahwa Tuhan itu ada 3. Ditunjuk, bego. Anjing lo ya. Udah ditunjuk, bego. Apa yang ditunjuknya? Nggak disebut Tuhan itu 3. Anjing. Lu kalau bego tuh
bego aja. Jangan sosok udah ditunjuk. Goblok lo. Mana disebut situ Tuhan yang tiga? Mana? Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus satu, dan kasih Allah Bapa dua, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini bukti bahwa ada tiga pribadi Tuhan yang berbeda, dan tiga-tiganya kalian sembah. Itu membuktikan bahwa sembahan Kristen itu ada tiga, meskipun orang Kristen itu ngotot mengatakan itu adalah satu, tapi fakta itu adalah tiga. Jangan biasakan kalau ngomong itu kontekstual, bangsat. Gak usah ngomong kontekstual aja. Ini kan lagi menjawab. Saya kan lagi mau menjawab tuduhan Quranmu terhadap iman Kristen yang menyebutkan bahwa Kristen itu menyebut tiga Tuhan, kan anjing? Ya kan? Nah itu gimana? Tunjukin kita Injil yang mana? Kita Injil yang mana nyebutin ada Tuhan kami ada tiga? Anjing! Tunjuk! Enggak, santai aja. Kamu mau mati pun membela imanmu. Tidak mungkin Yesus membelamu karena kamu bukan umatnya. Santai aja, relax. Ya. Kamu bukan pengikut Yesus, jadi biar kamu mati pun dengan menyuarakan dan memarahi orang, kamu nggak akan bisa menjadi pengikut Yesus. Tetap aja kamu Kristen. Tetap aja kafir karena menuhankan tiga Tuhan. Jadi relax, santai dulu. Atau kamu minum dulu. Nggak bisa bentrok-bentrokin kayak gitu. Nggak bisa lo bentrokin seperti itu, bangsat. Gini ya anjing, nggak bisa. Lu semua itu ada konteks. Kata Tuhan itu dengan Allah itu berbeda kok. Di dalam kitab Injil maknanya berbeda kok. Makna kurios dengan teos itu berbeda, panjang lagi nanti gue jelasinnya, anjing. Yang saya mau tahu, yang saya mau lihat, di mana dalam kitab kami itu Tuhan itu ada tiga, di ayat mana? Jangan pakai penafsiran. Kitab gue itu gak boleh sembarang tafsir. Gak bisa seperti kayak kitab lo, gak bisa. Tunjuk ayatnya anjing, di mana kalau Tuhan kami ada tiga. Ditunjuk ayatnya, tegas. Gimana? Saya mau ayat. Saya gak butuh tafsiran bego lo. Lu ngomong belepotan kok. Goblok kok lo ngertiin kata Tuhan aja, lu ngerti kok lo. Itu kata Tuhan juga mungkin bukan miliknya Ustadz itu. Asal kamu tahu itu milik pendeta itu yang jelasin. Saya yang mesti jelasin ke kamu. Satu Korintus 12. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, yaitu Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah Bapa adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi jelas antara Roh, Yesus, dan Bapa memiliki peranan yang berbeda, memiliki rupa yang berbeda, memiliki karunia yang berbeda, pelayanan yang berbeda, perbuatan yang berbeda. Tetapi lagi-lagi Kristen masing-masing menuhankan dan mendudukkan tiga oknum ini menjadi Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Padahal mereka adalah tiga pribadi yang berbeda. Tidak bisa seperti itu anjing. Udah gue bilang nggak boleh, jangan menggunakan tafsiran. Ya, jangan itu lagi nggak berbicara tentang Tuhan itu ada tiga, anjing, bajingan. Disebut di mana kalau Allah kami ada tiga. Itu yang saya mau lihat. Jangan pakai tafsiran kamu, itu bukan kitab kamu, anjing. Bukan Allahmu yang tiga, tapi sembahanmu yang tiga. Makanya di dalam Kristen itu tidak ada dikatakan satu-satunya sembahan yang benar itu adalah Yesus. Kenapa? Karena nanti cemburu si Bapa dan Roh Kudus. Atau tidak ada di dalam iman Kristen itu satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Bapa.
Karena kenapa? Karena nanti Yesus cemburu dan Roh Kudus juga cemburu. Atau tidak ada dalam iman Kristen itu Tuhan yang benar, baik di langit maupun di bumi, adalah Roh Kudus. Nggak mungkin Kristen berani ucapkan itu. Kenapa? Karena entar nanti cemburu Bapa dan juga Yesus. Ini bukti bahwa Kristen itu memang memiliki 3 sembahan. Ada namanya Bapa yang terdiri dari roh-roh binatang itu yang digambarkan oleh seorang penulis di Pulau Patmos. Kemudian yang kedua manusia, yang ketiga burung merpati. Itu jelas sekali bahwa ada 3 Tuhan mereka ini. Orang Kristen ini berbeda antara satu dengan yang lain. Emang enggak begini. Gue manggil lo anjing aja nih. Gini Cing, memang sebenarnya kayak orang-orang kayak model kayak lo tuh memang harus ditampar. Gak bisa lagi dengan cara-cara baik. Gak bisa. Kalian itu kalau pakai cara lembek kurang ajar menurut kalian. Mulut kalian tuh jadi kurang ajar. Harus diginiin. Harus digenjot terus. Anjing, gak harus kayak gitu. Karena kalian memang gak ada niat diskusi kok. Emang niat kalian berantem. Niat kalian tuh pengen berantem, mau rusuh. Nah sekarang kita nggak usah diskusi lagi, rusuh aja. Gue mau pakai cara-cara rusuh gue sekarang. Rusuh aja. Kayak gitu, emang harus kayak gitu. Capek gue. Jadi ada nggak ayat yang menunjukkan gini? Jadi ada nggak ayat yang menunjukkan yang menyebut harus yang menyebut, nggak boleh, jangan pakai tafsiran bangsat ya. Otakmu itu nggak mampu memahami Alkitab, makanya lu jadi Islam. Islam itu cuma Al-Quran itu cuma ada di satu masa, satu zaman, satu nabi, satu bahasa. Segampang itu memahaminya. Kalau Alkitab itu beribuan tahun dan itu kitab membuat Alkitab itu ya bego. Alkitab itu termasuk dari Taurat yang kalian cuma sebut Zabur tapi nggak tahu apa itu Zabur sendiri itu apa, nggak ngerti kalian. Dan termasuk dalam kitab Injil nggak cuma 3 kitab itu doang, nggak. Alkitab itu banyak kitab di dalamnya dan itu nggak bisa sembarangan tafsir seperti menafsirkan Quranmu yang gampang ditafsir itu. Alkitab itu bukan kitabmu dan juga bukan kitabku. Tapi kami umat Islam diwajibkan untuk mengimani Alkitab. Yang kamu maksud Alkitab itu adalah kitab para nabi kan? Nah, sementara yang kamu imani itu adalah kitabmu buatan Yunani. Ada pada saat itu. Baca kitabnya orang, iya. Terus kamu bercerita tentang kitabnya orang Yahudi. Ya benar, memang seperti itu. Tapi faktanya kamu harus sadar bahwa kitabmu itu hanya membaca kitabnya orang Yahudi. Itu yang perlu. Poin itu penting kamu garis bawahi. Kembali kepada Taufik. Saya tidak mengada-ngada, saya tidak menafsirkan tentang kitabmu yang mengajarkan 3 Tuhan. Memang faktanya begitu. Coba aja kamu tunjukkan kepada saya ayat di mana Roh Kudus itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar bagi langit dan bumi. Ada nggak layaknya pernyataan Yesus bahwa Bapa adalah satu-satunya Tuhan baik di langit maupun di bumi? Ada nggak seperti itu? Atau ada tidak ayatnya Yesus mengatakan aku adalah satu-satunya pencipta langit dan bumi? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena Tuhan itu ada 3, ntar yang lain cemburu. Itu bro. Kamu tanpa menyebut anjing pun menu makananmu pun memang sudah kayak anjing kan, kesurupan kayak gitu. Makananmu, pola hidupmu, gaya beragamamu memang sudah kayak anjing kan. Jadi kalau kamu menyebut anjing, menyebut babi itu biasa aja buat kami. Yang salah kemudian kalau kami seorang muslim yang menyebut kata-kata seperti itu. Santai terus. Ajaran kami tidak mengajarkan. Kalau ajaran kamu kan ya sekalian kan sudah bebas, tidak lagi menghambakan diri, tidak lagi diatur oleh aturan apapun, dan itu ditegaskan oleh pendiri agamamu dalam Galatia 5 ayat 1. Jadi wajar, kamu nggak usah mengatakan bahwa wajar kalau saya nyebut kamu anjing. Enggak lah, itu bukan lagi wajar. Memang itu sudah kehidupan kalian. Makananmu tiap hari juga anjing kok. Mantap. Jadi ngapain kamu mengatakan wajar? Biasa aja pun, kami santai aja. Kamu aja yang kesurupan. Siapa aja keren. Kok kamu kurang ajar bangsat? Bangsat, kamu kok kurang ajar seperti itu? Alkitab itu bukan kitab saya, anjing. Kalau Alkitab bukan kitabmu, yes. Benar, karena nggak tahu tuh apa itu Alkitab. Apa kitab iman, Taurat, Zabur, Injil? Apa sih yang kalian tahu tentang Taurat?
Kitab Taurat adalah kitab yang diterima oleh Musa. Kitab Zabur Adalah kitab yang diterima oleh Daud. Kitab Injil Kitab Injil adalah kitab yang diterima oleh Isa. udah gitu doang iman lu. Gobloknya gitu imannya. Padahal nggak semua kitab itu ada misinya, anjing. Nggak semudah itu pemahamannya. Taurat itu kenapa diturunkan di saat Musa? Kenapa nggak diturunkan di zaman Nuh? Kenapa di zaman Nuh belum ada Taurat? Itu ada maksudnya, anjing. Jadi bukan arti Taurat itu bukan berarti kitab yang diterima. Jadi memang wajar kamu nggak mengimani, memang nggak kitab Alkitab itu memang bukan kitabmu, memang benar kok, memang bukan kitabmu itu. Cuman kan lo disuruh imani, artinya apa? Iman lo imani saja, anjing. Kalianlah yang pantas disebut imani saja, anjing. Kami umat Islam tidak mendalami apatah lagi mengklaim bahwa kitab kami itu adalah Alkitab. Karena satu, kami ada Al-Quran. Cukuplah bagi kami Al-Quran. Kami tidak perlu mengaku-ngaku sebagai Israel rohani. Atau nggak perlu membaca kitabnya orang, kemudian menyusun berita bahwa itu adalah kitab kami. Nggak perlu. Meskipun kami sadar bahwa Taurat dan juga Zabur atau Mazmur itu, Injil itu adalah kitabnya Bani Israel. Malu dong ngaku-ngaku kitabnya orang. Kami ada Al-Quran, dan Al-Quran itu tidak ada satupun kitab di muka bumi ini yang mampu mengalahkan, baik isinya maupun lantunan bahasa kalimatnya. Jadi ngapain juga ngaku. Kalau mengimani bahwa dulu ada kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu, dan kitab itu sudah dibaca, kitab itu sudah dirubah-rubah, ya kami harus imani itu. Dari faktanya yang kayak gitu. Nah sekarang Kristen itu dari mana dasarnya? Nabi-nabi tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan, apalagi menyembah manusia, menyembah roh-roh, itu tidak ada yang Nabi-nabi ajarkan. Kalau kemudian Kristen itu mengaku lebih hebat daripada Islam tentang kitabnya orang Yahudi, ya wajar kan mereka nyamar jadi Yahudi. Kami Islam enggak, Islam ya Islam, kami enggak perlu nyamar-nyamar, ngaku-ngaku. Seperti itu kawan. Orang-orang yang kayak begini lah yang memancing gua itu pengen gua gampar lo, mau jadiin anjing sabil bangsat. Jurus Yesus lo keluarin, anjing lo. Kalau ngomong jangan sembarangan lo ya, anjing. Lo mau debat, mau diskusi atau enggak? Mulut lo biasakan kalau ngomong benar kamu, anjing ya. Jangan ngomong kayak gitu lagi mau Yesus ya, anjing. Itulah dia gobloknya kalian, beberapa dari kalian, bukan kalian semua, enggak, bukan kalian semua. Muslim itu enggak semuanya segoblok lu, enggak semua Muslim itu gobloknya kayak lu, enggak. Itulah dia sok taunya lu, enggak mendalami, tapi mau jadi seakan-akan jadi ahli kitab, anjing. Beberapa dari kalian tuh mengaku bahwa kalian lebih paham Alkitab dari pemegang kitab sendiri. Kayak tai, tau gak lo kalian? Kalau mengenai paham, ya saya lebih paham daripada kamu, bahkan seluruh guru-gurumu. Saya lebih paham kitabnya orang Yahudi daripada kamu. Oke? Apa perlu saya ulang? Tapi kalau untuk mendalami, enggak. Paham, iya. Mendalami sampai-sampai ngaku itu adalah kitabku, enggak. Tapi pemahaman saya itu jauh daripada kamu tentang Alkitab ya. Maksud saya ajaran Yesus dan ajaran Nabi Musa maksudnya. Tapi kalau mengenai kitab, ya kalian lebih tahu. Saya enggak, karena saya tidak mengkitabkan kitabmu itu. Ya. Kontol, jangan ngomong udah lo anjing. Udah lo baru ngina bilang udah lo. Jangan dibentak lo, udah anjing lo. Ubah dulu cara ngomong lo, baru gua akan kembali ke semula. Selama lu belum berubah dan yang lainnya berubah, pendekatan gua akan seperti ini. Gak mau gua diskusi, gua maunya maki-maki. Kalau cara pendekatan kalian seperti itu,
Yes, gue gak mau diskusi. Enggak, berantem kita. Berantem aja. Ngapain diskusi? Ngapain kalau lu juga pada ngina-ngina Yesus? Ngapain? Ngapain lu menghina atas nama kebenaran? Ngapain? Nggak usah. Kalau mau berubahin dulu, baru gue berubah. Tergantung gue orangnya siapa ya. Kalau model kayak lu, Zulkifli, Sugi, MH, gue udahin semuanya. Gak akan gue buat approaching yang bagus. Enggak. Gue enggak. Kalian gak butuh dikabarkan Injil. Enggak. Gak butuh. Oh kalian sok aja kok. Udah gak paham Injil, sok aja. Ngapain? Gak perlu berantem kita kalau perlu. Saya lebih paham dari nabimu bahkan. Kalau begitu saya lebih paham dari nabimu. Saya lebih paham dari nabimu. Kalau kamu menggunakan parameter subjektif seperti itu, dengan penilaian subjektif seperti itu, saya juga bisa. Saya bukan jangankan guru-gurumu, jangan, gak usah ngomong guru-guru dulu. Nabimu aja saya lebih paham, karena beliau tidak membaca. Ya. Siapa yang menghina Yesus, bro? Yang menghina Yesus itu kalian. Yesus hanya mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Kalian malah menuhankannya. Kalian yang menghina Yesus, bukan kami. Woi, sadar woi. Membedakan antara manusia dengan Tuhan saja kamu gak bisa. Membaca kitabnya aja kamu gak bisa. Kayak mana kamu bisa kalahkan Rasul Tuhan? Aduh, makin ngaco kamu. Itu kurang ajar, Zul. Kamu yang menghina Yesus, anjing. Kamu itu penghina Yesus. Kamu itu penghina Yesus. Gak mungkin kami itu, logika bahasamu aja gak bisa nyambung, anjing. Bagaimana kami pengikut Yesus tapi kami menghina dia? Bagaimana logikamu? Itu logika bahasanya juga gak dapet, anjing banget loh. Bener-bener tolol. Kenapa sih ya kalian itu idiot-idiot? Kenapa sih? Kedudukan sebagai presiden adalah kedudukan yang tertinggi di sebuah negara. Kita ketahui bersama bahwa Yusuf Kalla itu hanyalah wakil presiden. Meskipun presiden itu adalah pangkat yang paling tertinggi atau jabatan yang paling tertinggi di Indonesia ini, tetapi Yusuf Kalla akan merasa terhina kalau dia dipanggil sebagai Bapak Presiden, karena faktanya dia hanyalah wakil presiden. Begitulah Yesus. Meskipun kedudukan Tuhan itu adalah kedudukan paling tinggi, tetapi Yesus yang hanya merupakan utusan Tuhan sangat merasa terhina jika dirinya dipanggil Tuhan. Demikian pemirsa.